Kita lanjutkan simak yang berikutnya dari Ketua Tertinggi Muhammadiyah Pak Din Profesor Din Samsudin turut andil menangani kasus Roy Suryo dan Dr. Tipa. Insya Allah, Allah bersama orang-orang yang sabar, Allah bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa. Insya Allah. Ini dia pemaparannya dari PP Muhammadiyah, LBH Muhammadiyah ya. Ini dia, langsung saja kita simak. Bagus sekali pemaparannya, dan saya warga NU sungguh memberikan hati yang besar kepada PP Muhammadiyah dalam kasus-kasus seperti ini. Mereka selalu hadir, selalu memberikan pendampingan hukum, selalu memberikan support dan pencerahan-pencerahan kepada penegakan hukum yang disalahgunakan secara tidak beradab lah. Ini dia, langsung saja kita simak. Mari cekidot. Isinya surat pernyataan jaminan. Ya, Prof. Din Samsudin selaku mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jangan-jangan apakah ini ada hubungannya ketika kemarin putranya Pak Presiden datang ke Solo menemui Pak Jokowi? Apakah ini ada hubungannya? Kan begitu ya? Ya, saya tidak tahu yang jelas. Informasinya kan cepat sekali. Ya, oke. Udah nih. Nah, udah stop ya. Iya. Mana? Itu apa? Enggak apa-apa, berdua nanti ganti-gantian. Ya, siap. Baik. Baik Bang Gufroni dan Pak siapa sih? Sapril. Ya, baik Bung Gufroni dan Pak Sapril nih. Gimana tanggapan Abang terhadap penahanan Roy Suryo dan Dr. Tipa ini, Pak? Ya, tentu saja kami dari LBH PPP Muhammadiyah yang juga bagian dari kuasa hukum merasa prihatin dan kaget. Tiba-tiba tadi pagi saya dikabari oleh rekan-rekan bahwa Mas Roy Suryo dan juga Dr. Tipa dijemput paksa untuk dilakukan penangkapan di kediamannya masing-masing. Ya, jadi sekali lagi kami menyayangkan tindakan penyidik yang melakukan tindakan upaya paksa gitu ya. Padahal setahu kami, klien kami, Mas Roy Suryo dan Dr. Tipa, sejauh yang kami ikuti sangat kooperatif ya dalam memenuhi pemeriksaan, termasuk juga kegiatan-kegiatan wajib lapor. Artinya bahwa dianggap tidak menyulitkan proses pemeriksaan yang selama ini dilakukan oleh penyidik. Nah, oleh karenanya maka kami dari tim LBH PPP Muhammadiyah hari ini rencananya akan menyampaikan permohonan penangguhan penahanan. Ini suratnya sudah ada ya. Suratnya sudah ada dari ayahanda kami, Profesor Din Samsudin. Jadi kami tadi sudah datang ke tempat kediaman Prof. Din Samsudin. Beliau menitipkan selembar surat, adalah isinya surat pernyataan jaminan. Ya, Prof. Din Samsudin selaku mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya, jadi insya Allah rencananya hari ini kita akan serahkan ke pihak polisian untuk menjadi pertimbangan agar Pak Roy Suryo dan Dr. Tipa untuk ditangguhkan penahanannya. Kira-kira begitu ya. Jadi kami dari tim kuasa hukum akan melakukan upaya yang terbaik agar kedua orang ini bisa kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Menurut Abang, proses penangkapan ini hampir sama nggak dengan proses Bambang Presiden Gus Dur?
Ya sebetulnya hampir mirip ya. Kalau saya dengar informasinya kan penyidik ini kan sampai memasuki ruangan privat ya, tempat tidurnya Pak Rasulullah begitu. Bahkan tidak diberikan waktu untuk menyiapkan peralatan termasuk handphonenya. Saya dengar. Artinya kami menduga memang ada tindakan yang menyalahi prosedurnya. Gitu. Apalagi itu dilakukan pada pagi hari, ya, yang semestinya kalaupun ada misalnya dilakukan upaya untuk meminta keterangan tambahan, cukup dibuat surat panggilan. Kalau memang dirasa ini perlu untuk melengkapi berkas yang katanya P21 di kejaksaan. Karena beliau ini kan kooperatif, saya pikir kalau ada surat panggilan pasti akan datang. Ya, untuk katakanlah kalau memang untuk melengkapi berkas ya tinggal dibuat aja surat panggilannya, nanti Pak Rasulullah dan Dr. Tipa akan datang memenuhi panggilan itu. Menurut Bang Joni, kira-kira ini menyalahi prosedur KUHAP atau gimana, Pak? Ya, sejauh ini kami nilai ya menyalahi prosedur KUHAP, jadi seakan-akan ini dipaksakan. Saya menduga ini ada titipan kelihatannya ya, agar dua orang ini untuk segera dilakukan penahanan. Karena di awal-awal itu tidak ada informasi atau mengarah kepada upaya untuk dilakukan penahanan. Sejauh ini hubungan antara kuasa hukum dengan penyidik saya kira baik-baik saja, tidak ada masalah. Kok tiba-tiba ini ada perintah untuk dilakukan penahanan? Jangan-jangan apakah ini ada hubungannya ketika kemarin putranya Pak Presiden datang ke Solo menemui Pak Jokowi? Apakah ini ada hubungannya? Kan begitu ya? Ya, saya tidak tahu, yang jelas informasinya kan cepat sekali. Tadi pagi kan kita dapat informasi, jadi tidak ada gelagat atau apapun gitu. Mereka akan melakukan upaya penahanan, tidak ada sama sekali. Mereka hanya menyampaikan bahwa berkas P21 akan dilimpahkan ke kejaksaan. Saya kira sebetulnya kalaupun dilimpahkan ke kejaksaan negeri, dalam beberapa perkara itu juga seorang tersangka juga tidak dilakukan penahanan, gitu ya. Dan apalagi kasus ini kan bukan kasus berat ya, atau kejahatan luar biasa gitu, extraordinary ya, tetapi ini kan kasus biasa yang terjadi di masyarakat, soal pencemaran nama baik, soal fitnah dan yang lainnya terkait dengan pelanggaran undang-undang informasi transaksi elektronik. Sehingga ketika seseorang dijadikan tersangka dalam kasus pelanggaran ITE, ya menurut kami kalau kita melihat semangat dari KUHP sekarang ini kan dalam rangka lebih mengedepankan penghormatan hak asasi manusia. Jadi penahanan itu semestinya adalah opsi terakhir, ya, karena ini kan dalam rangka untuk menghargai hak asasi manusia sekalipun dia tersangka. Kan begitu kira-kira poinnya, gitu Bang. Oke, Bang Joni, satu lagi, kalau memang kasus diungkap Ya. atau diprioritaskan kasus ini, berarti kasus ijazahnya redup atau bagaimana, Pak? Gimana maksudnya? Kasus kan lebih mengarah ke kasus ITE-nya. Ya. Tapi bagaimana dengan kasus ijazahnya sendiri? Ya kan ini juga jadi persoalan banyak orang. Semestinya selesaikan dulu kasus soal dugaan ijazah palsu itu, kan gitu. Harusnya seperti itu. Dengan secara ya Jokowi harus menunjukkan ijazah aslinya. Itu dulu yang harus diselesaikan, yang harus diungkap oleh pihak penyidik gitu ya. Bukan ini orang yang sedang melakukan kajian secara ilmiah dan melihat bahwa diduga itu memang ijazah palsu. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan pencemaran nama baik, fitnah, saya kira kurang tidak tepat, karena ijazah ini adalah publik, milik publik. Kenapa ini? Karena terkait dengan Jokowi sebagai mantan seorang presiden
presiden, di mana ijazah ini kan yang dipakai kan dulu pada saat pencalonan wali kota, pencalonan gubernur, pencalonan presiden dan sehingga ini bukan sesuatu yang privat, tapi ini bagian dari objek yang bersifat publik sehingga masyarakat berhak untuk mempertanyakan mengenai keaslian ijazahnya. Dan itu kan sudah jelas dalam sidang-sidang di KIP bahwa ijazah milik Jokowi itu adalah ijazah yang bersifat publik, bukan bersifat adanya privat. penangkapan ini berarti nanti ketika masuk sidang adakah pembuktian untuk ijazah gitu selain Tergantung ya suka-suka mereka. Ya, secara hukum acara harus. Oh gitu, secara hukum acara. Hukum acara termasuk ya, Kak Jokowi juga harus hadir sebagai Tapi saksi kalau korban. tidak gitu, sama dengan kasus Bambang ini kan tidak. Gimana? Ya, ini kan artinya misteri ini nggak pernah terungkap, akan menjadi beban sejarah untuk tahun-tahun yang mendatang. Saya pikir ini harus diselesaikan, dituntaskan agar tidak ada lagi korban-korban dari warga negara yang sedang memperjuangkan keadilan ini. Oke. Mas April mungkin tambahan. Terima kasih Pak. Terima kasih.